Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Salam sehat dan sejahtera. Baik teman-teman ya, pada hari ini saya mau membahas tentang mengenai Idul Kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Nah, teman-teman ya, bagi para pencinta atau pengusaha ternak hewan ya, atau pencinta hewan korban seperti kambing, domba, sapi, unta dan lain-lain, terus berkarya terus, insya Allah Anda semua selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini saya mau mengklarifikasi tentang kejadian ya korban kemarin. Saya waktu ya merekam video, membuat video itu penuh kejanggalan-kejanggalan. Nah, jadi berkorban itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah ya, kepada Allah atau ibadah ya, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, karena semua itu akan kembali kepada Tuhan ya. Intinya seperti itu. Nah, kurang lebihnya ya, kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dari mubalek ustadz mengenai tentang Idul Kurban. Nah, artinya apa? Di sini saya bukan bagiannya untuk ceramah, saya nggak bisa, saya hanya seorang YouTuber ya. Kebetulan kemarin merekam video ya, banyak masukan-masukan, komen-komen dari jenengan-jenengan, sehingga saya berani membuat video tentang mengenai ya Idul Kurban. Nah, berkorban bersama Rasulullah ya, bagi pengorban ya, di sini memang ada tahapan adab-adab tentang penyembelihan atau pemotongan sesuai dengan syar'i ya, atau syariat Islam, atau yang dianjurkan oleh agama Islam ya, tentang itu ya. Yang penting kita harus tahu ini, bagi pengorban ya, bagi pengorban hewan apapun, atau sapi, domba, kerbau, kambing ya, dan lain-lain ya, tolong ya, harus diperhatikan dalam syariat Islam ya, dalam pemotongan hewan korban dan si tukang jagal atau pemotong korban. Ini yang harus kita perhatikan. Bagi panitia korban, kalau kita melaksanakan mau penyembelihan ya, si pengorban atau si tukang jagal itu harus tahu tentang adab-adab tentang penyembelihan ya, atau pemotongan. Karena di dalam syariat itu ada aturan-aturan ya. Nanti saya akan berbagi ya, hanya sebagian saja ya. Ini ya, karena tujuan korban itu kita mendekatkan diri, mensucikan diri ya, kita menghilangkan dosa-dosa kita, seperti itu. Nah, di sini ada ayat ya, ada kalimat bagus ya, karena tujuan korban itu ya ibadah. Ayamu tasriki kuluha dabahun, yang artinya di setiap hari tasyrik adalah penyembelihan. Ayamu tasriki ayamu akli wasulbi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari Idul Adha atau Idul Kurban ya, setelah melaksanakan ibadah-ibadah, ritual-ritual ya, ritual Idul Adha ya, setelah itu di situ ada hari tasyrik, hari penyembelihan kurban ya, di Dzulhijjah atau Idul Adha itu hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 ya, setelah melakukan ibadah-ibadah Idul Adha. Nah, seperti itu ya, itu ya dari kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Nah,
memang saya kemarin ya bikin video ya sama melihat sama cucu saya banyak kejanggalan. Nah ini saya hanya berbagi mengenai tentang ya bagi si pemotong ya, terutama ya kemarin-kemarin saya sudah membahas tentang masalah pisau golok ya, masalah parang ya, sesuai kebutuhan mencarilah pisau golok yang berkualitas, jangan asal-asalan. Karena apa, di era-era sekarang kita mencari golok atau pisau yang berkualitas mudah ya, lewat online, lewat apa itu, lewat online juga bisa seperti itu. Nah di sini teman-teman ya, bagi si tukang jagal atau pemotong dilarang mengambil daging, kulit, kaki hewan kurban. Tukang jagal atau pemotong hanya boleh diberikan upah atau hadiah ya, setara ya, sekali potong setara dengan harga per kepala hewan yang dipotong. Contoh memotong sapi ya, upahnya atau hadiahnya per kepala sapi. Kalau diuangkan ya harus setara dengan per kepala sapi. Contoh kepala sapi harganya 300.000. Ya upahnya per kepala kurang lebih 350.000. Tuh. Nah, itu mengenai tentang si pemotong. Juga kalau mencari pemotong harus yang profesional ya, harus mempunyai teknis dan pengalaman ya. Karena apa kok pengalaman, kok profesional? Karena si tukang jagal hewan atau pemotong atau tukang penyembelih itu nanti akan dibutuhkan oleh orang banyak. Karena hanya minoritas orang yang berani memotong ya, memotong hewan seperti itu ya. Hanya sedikit orang yang bisa berani memotong. Makanya kita harus cari orang-orang yang profesional. Karena tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Nanti kalau kita mencari pemotong nggak profesional, ini tujuannya ibadah. Nanti akan jadi kalau nggak profesional, asal-asalan menyembelih, ya ibadahnya sia-sia. Bahkan ada nilai-nilainya dosa. Seperti itu. Tujuannya ibadah malah sia-sia. Karena berkorban itu membutuhkan ya materi atau membutuhkan modal seperti itu. Makanya bagi si pengorban akan nggak kecewa, apalagi pencinta ternak ya, nguri-nguri peduli sama hewan, dipelihara yang sebaik mungkin. Nanti disembelih, kalau menyembelih asal-asalan ya juga kecewa. Itu makanya saya sangat bangga dan terima kasih kepada teman-teman pencinta usaha ternak yang peduli kepada raja kaya ya, Rojo Koyo. Kalau Anda mencintai Rojo Koyo akan mencintai Anda ya. Kalau usaha Anda sukai, Anda pedulikan usaha Anda juga akan memperhitungkan Anda ya, karena ada hukum imbal balik seperti itu. Itulah tentang ya, saya mengklarifikasi tentang, saya tahu dengan mata kepala saya kejadian-kejadian itu ya, sehingga banyak teman-teman yang komen. Mudah-mudahan ya dengan adanya komen-komen jenengan bisa bermanfaat, bisa menjadi salur berkah. Memang manusia itu ya banyak kekurangan, banyak kesalahan, benar itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, nanti kalau ya komen-komen jenengan, insya Allah ya saya semampu saya bisa berbagi. Nah teman-teman, itu tadi ya mengenai tentang Idul Kurban. Karena Idul Kurban terus dilakukan terus dan menerus, karena itu adalah ibadah. Sampai kapan kita ibadah? Sampai kapanpun ibadah harus selalu dilaksanakan. Baik teman-teman, itu tadi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada video-video saya yang salah, mohon maaf. Mungkin teman-teman kalau Anda suka ya, silahkan like, silahkan komen, share ya, dan subscribe. Intinya apa? Biar kita nambahi pengalaman, pengetahuan, nambahi dulur ya. Nambah-nambah dulur, insya Allah kalau kita teman banyak, insya Allah usaha kita akan lancar.
Baik teman-teman, ini saya akan mau menyapa teman-teman yang ada di Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, Thailand, Turki, Bangladesh. Terus berkarya terus, antusias terus maju terus. Insya Allah Tuhan selalu bersama kita. God bless you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, matur nuwun.